Mari kita awali minggu ini dengan baca-baca komen di YouTube, guys. Nah, seperti biasa, buat teman-teman yang mau nanya-nanya soal bisnis, konsul-konsul ya tentang yang ada di YouTube Kebun Desain maupun yang di luar topik Kebun Desain itu boleh silahkan komen-komen di YouTube, dan kalau terpilih ya kita akan balas dengan cara dibacain seperti ini gitu ya. Oke, langsung aja kita ke komputer ya. Kita langsung buka aja dashboard komennya. Oke. Nah, seperti biasa ya. Kita buka dulu komennya. Salah nih. Ini ya. Nah, oke. Langsung aja di komen pertama. Bang, kalau merek pakai simbol, contohnya salah satunya bisa nggak? Misalkan pakai ada icon dan ya, terus ada tanda pagar, terus ada tanda add gitu ya. Kalau sebenarnya bisa gitu ya, boleh-boleh aja. Cuman ini nggak support DJKI gitu ya. Kita belum pernah nemuin kasus apa namanya, ada merek yang pakai spesial karakter kayak hashtag terus add gitu. Kalau icon dan itu masih ada gitu, ada yang pakai gitu. Nah, tapi untuk logo ya, untuk gambar logonya, ikonnya itu boleh pakai spesial karakter. Tapi kalau untuk penamaan kita belum pernah nemu nih ada merek di Indonesia yang daftar di JKI yang pakai spesial karakter gitu ya. Jadi lebih baik jangan pakai ya, untuk menghindari mereknya ditolak gitu. Pakai karakter yang biasa aja. Berarti kita bahas dulu ya. Oke, ini ya, kita belum pernah nemu yang pakai spesial karakter di DJKI. Lebih baik dihindari ya untuk mencegah merek ditolak. Walaupun sebenarnya merek boleh sih kayak pakai tanda-tanda spesial gitu ya. Lanjut di contoh video ya. Ini videonya tentang contoh surat UMKM. Makasih Kak untuk tutornya, untuk tutor akan sekalian, sukses selalu. Sama-sama. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Lanjut di komen ketiga ya. Tentang daftar merek ya, masih tentang daftar. Kamu tanya apakah di kelas 3 bisa ditambahkan atau diedit, soalnya saya mau masukin cuma sedikit. Banyak barang yang kurang setelah sudah masuk proses masa pengumuman. Wah, kalau misalkan kita udah submit, udah bayar ya, itu datanya tidak bisa diedit, tidak bisa tambah kelas, tidak bisa tambah deskripsi produk ya. Kalau mau teman-teman misalkan kelupaan, teman-teman mau menambahkan lagi, otomatis teman-teman harus daftar ulang. Jadi 2 pengajuan, misalkan gini, kemeja dan celana itu ada di kelas yang sama, kelas nomor 25 ya. Tapi ketika pengajuan pertama, teman-teman ngajuin misalkan bajunya aja, kemejanya aja gitu. Nah, terus tiba-tiba aduh lupa nih celananya nggak dimasukin. Nah, itu udah nggak bisa diedit lagi tuh. Kalau pengen ada celananya, berarti teman-teman harus mengajukan lagi dengan merek yang sama, dengan kelas yang sama, lalu pilih yang kategori celana gitu. Jadi nanti ada 2 sama-sama kelas 25, tapi pengajuannya sama, orang yang mengajukannya sama, itu tidak masalah gitu. Kalau DJK itu sistemnya seperti itu ya. Lanjut tentang daftar merek lagi, karena Kebun Desain ini memang banyak konten tentang daftar merek ya, jadi dan yang komen juga tentang merek-merek ya, tentang daftar merek ini ya. Bang mau tanya, kalau sudah daftar dan bayar tapi merek ditolak, bagaimana dengan uang kita? Ya hangus ya, karena di DJK itu sistemnya kalau uang udah transfer itu tidak bisa kembali guys. Walaupun misalkan kita ditarik kembali itu si mereknya nggak jadi mengajukan, misalkan batalan, itu uangnya tetap hangus gitu. Karena uang yang sudah masuk ke rekening negara itu tidak bisa keluar dengan mudah gitu. Harus banyak ribet lah, sehingga DJKI memutuskan untuk tidak
menggunakan fitur refund. Kedua, uang yang kita bayarkan itu untuk pengujiannya gitu, bukan untuk sertifikatnya gitu. Jadi lolos atau tidak lolos, kan mereknya udah diuji sama DJKI. DJKI udah kerja dengan menguji mereknya gitu. Otomatis kita udah bayar untuk pengujiannya gitu. Gitu ya. Jadi hasilnya mau lolos atau tidak, uang tidak kembali ya. Uang tidak kembali. Lanjut ya, ini tentang daftar merek ya. Masih tentang daftar merek ya. Aku 1 tahun biaya 3,5 juta dan buat 3 lagi sudah 6 bulan prosesnya. Satunya hanya 2,5. Ya, beda-beda sih. Karena daftar merek itu kan per kelas ya. Teman-teman kalau misalkan ada pilih kategorinya banyak, kelasnya banyak, otomatis bayarnya juga lebih mahal. Terus kalau teman-teman pakai jasa, misalkan pakai kebun desain atau pakai jasa lainnya, itu harganya beda-beda ya, tergantung dari si penyedia jasanya. Biasanya semakin bagus reputasi orangnya atau jasanya, semakin mahal biasanya ya. Lanjut, ini tentang gerobak bisnis minuman kurma ya. Kita pernah dulu tahun-tahun lalu itu kita pernah bikin konten gerobak-gerobak bisnis gitu ya. Kita pernah gerobak bisnis minuman kurma, ya omsetnya udah 350 juta per bulan. Wah, gitu ya. Dan ini ada yang komennya, video lama. Cara bikinnya gimana? Kasih tahu dong. Ya, jadi kok apa ya, maksud saya sih ini kan kita tentang gerobak bisnis kurma. Terus kalau untuk pembuatan minuman kurmanya gitu ya, teman-teman bisa cari sebenarnya di internet gitu, di YouTube lain gitu. Cari aja di YouTube gitu cara membuat minuman kurma. Jadi apa ya, kalau teman-teman mau bisnis misalkan ya, bisnis tahu bulat, nggak harus resepnya sama gitu. Teman-teman bisa pakai resep sendiri, eksperimen sendiri, nyari pembedanya. Malah kita tuh merasa, aduh, tahu bulat saya jangan sama dengan tahu bulat lain. Susu kurma saya jangan sama dengan susu kurma lain, harus beda. Gitu, harus ditambahkan resep lain. Nah, harus gitu mindsetnya ya. Jangan kita ngelihat orang sukses, otomatis kita langsung niru plek-plek dari menunya, dari cara marketingnya, dari apanya. Nggak gitu caranya gitu ya, tapi kita harus bikin pembedanya gitu. Jadi buat ini ya, @hadi106 ya, untuk cara bikin produk susu kurma bisa cari di YouTube. Jadi resep minuman tidak harus sama dengan yang di video gitu ya. Jadi mentalnya kita harus jangan plagiat terus gitu ya. Mentalnya harus dirubah gitu mindsetnya. Lanjut tentang daftar merek lagi. Bang, tipe merek itu punya dia, kenapa nggak masuk tipe merek kata dan lukisan ya bang? Oh, ini jadi saya coba buka ya. Gimana cara bukanya nih? Oke, bentar dulu mana ya. Jadi kita ini bikin tutorial ya. Kita bikin tutorial. Mana ya ini cara nonton di YouTube-nya ya. Coba ke YouTube lagi ya. Nah, ini ya. Kita coba buka dulu nih biar teman-teman paham konteks dari si pertanyaan tadi ya. Jadi teman-teman tadi ya, jadi ada netizen tadi siapa namanya? @dilufood. Nah, Dilufood ini komen katanya, kok saya milih tipe merek kata sih bukan. Nah, ini saya
coba tunjukin dulu ya. Nah ini, di sini teman-teman bisa lihat nih mereknya tuh. Nah ini saya tunjukin dulu ya. Ini saya memilih merek kata di sini, bukan merek kata dan lukisan. Nah, tadi ada yang nanya nih, Bang, kenapa itu masuk ke dalam merek kata ya, bukan merek kata dan lukisan gitu. Padahal di sini ada gambar apa namanya, biji kopinya gitu. Nah, karena si biji kopinya ini masuk ke dalam hurufnya gitu. Teman-teman bisa lihat nih RMG. Jadi si biji kopinya itu hanya siluet masuk ke dalam huruf G-nya gitu. Sehingga di sini sebenarnya ini adalah huruf G yang dimodifikasi punya icon ini gitu, punya icon kopi. Jadi memang apa ya, kita nggak ada ikonnya di sini, tapi memang masuk ke dalam hurufnya si bentuk kopinya ini gitu. Jadi makanya saya pilih yang merek kata gitu. Ya, kalau misalkan ikonnya terpisah, nih itu baru ada pilihan merek kata dan lukisan gitu. Gitu ya jawabannya ya. Karena ikon kopinya itu ya. Lanjut, masih tentang daftar merek ya. Lumayan juga ya biayanya katanya. Ada yang komen, ya emang hal daftar merek itu ya. Jadi memang ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sertifikat merek karena banyak banget keuntungan yang bisa didapat dengan daftar merek. Jadi ya ini worth it lah. Ditambah daftar merek itu 10 tahun sekali ya. Jadi cukup apa namanya, lama gitu. Oke, lanjut ya. Ini tentang LKPP. Oke, LKPP ya. Katalog LKPP ya. Jadi saya jelasin dulu, katalog LKPP itu adalah marketplace untuk pemerintahan ya. Jadi teman-teman yang mau dapat project dari pemerintahan bisa daftar ke katalog LKPP. Gitu. Ini judulnya tuh pakai katalog LKPP cara dapat proyek tanpa tender ya. Teman-teman bisa cari sendiri di YouTube judul yang ini ya. Lanjut nih komennya apa nih? @netizen. Mau dapat project dari katalog, modalnya 3D katanya. Dekat, duit, doa. Tanpa duit dan doa, sampai kapan katalog lu diklik bro? Katanya. Jadi memang untuk daftar katalog itu nanti akan ada approval dari pemerintah sendiri. Nah mungkin menurut dia nih untuk segera di-approve ini harus ada ya ada duitnya gitu ya. Kita sih belum pernah nyoba ya daftar LKPP ya. Bisa aja bro ini ya, bro netizen ya. Oke lanjut ya tentang daftar merek lagi. Bang, apakah boleh registrasi akun atas nama pribadi tapi ketika mengisi permohonan merek atas nama perseroan? Boleh, boleh ya. Lanjut, masih tentang daftar merek. Bang, kalau kita punya 2 produk, itu 1 akun dan 1 PT gimana? Apakah bisa? Maksudnya gimana nih? Punya 2 produk 1 akun dan 1 PT gimana? Kalau perusahaannya sama, punya 2 merek, cukup 1 akun aja, gitu ya. Kalau teman-teman misalkan punya merek ya, punya usaha ya, misalkan nama usahanya dapur Mamah misalkan. Si dapur Mamah ini mengeluarkan produk dengan nama lagi gitu. Jadi dia misalkan mengeluarkan rendang badut misalkan, rendang badut. Terus satu lagi misalkan susu kurma raja misalkan. Nah, si dapur Mamah ini memproduksi 2 kan, memproduksi susu kurma raja dan memproduksi rendang badut. Nah, yang daftar merek itu adalah rendang badutnya, terus susu kurma rajanya itu didaftarkan tuh. Berarti 2 itu yang didaftarkan. Akunnya atas nama dapur Mamah gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham nih gitu. Jadi seperti itu ya.
Jadi ketika teman-teman punya usaha dan mengeluarkan banyak produk, itu teman-teman produknya itu harus dinamain. Jangan cuma nama produk. Jangan cuma misalnya produk teman-teman susu kurma, namanya tuh jangan susu kurma gitu, tapi namain lagi gitu. Misalkan surma gitu. Misalkan namanya, atau nama-nama lain lagi, misalkan apa ya, super milk gitu, misalkan ini ya, super milk gitu namanya. Jadi namanya tuh bukan bukan tentang produknya gitu, harus dinamain lagi. Nah, itu yang disebut dengan merek produk. Nah, itu didaftarkanlah ke DJKI gitu. Nanti akunnya atas nama usaha kita, si Dapur Mama ini gitu ya. Seperti itu, guys. Oke, ini udah 13 menitan ya. Kita pilih beberapa komen terakhir karena durasinya kita coba potong ya, karena terkendala teknis kayak di sini. Jadi memori komputernya penuh ya. Jadi kita mencoba cut aja, nggak 20 menit ya. Kita pilih 2 komen terakhir aja boleh. Udah klik tanda pensil, tapi bagian merubah nilai investasi tidak ada bang. Wah, ini tutorial untuk membuat NIB ya. Dia bilang mau bikin NIB, udah klik tanda pensil, tapi nilai investasinya tidak berubah. Ya karena website OSS memang sering error ya. Coba lagi di lain hari. Itu jawaban terbaik yang bisa kita jawab ya. Coba lagi di lain hari. Atau coba ganti browser ya. Atau coba ganti komputer lain. Karena website DJK itu kadang di komputer ini bisa, di komputer itu tidak gitu. Padahal di waktu yang bersamaan gitu. Ya begitulah ya. Dan sampai sekarang masih banyak laporan error-error seperti ini gitu. Yang bukan masalah apa ya? Masalahnya itu di websitenya gitu, bukan kita nggak ngerti pengisiannya, tapi websitenya yang error gitu. Dan nggak, ya belum ada solusinya sampai sekarang ya. Masih suka begitu. Komen terakhir ya. Trik desain kemasan standing pouch. Ini ada komen dari Mikaila gitu ya. Konten ini yang gua tunggu-tunggu, trik jualan laris. Mantap ya. Memang tips buat desain itu videonya bagus-bagus ya. Terima kasih, Gan. Jangan lupa subscribe. Oke, yang terakhir nih ya, kita ngebahas juga tentang istilah bisnis ya. Ngebahas juga tentang istilah bisnis. Yang ini adalah apa itu revenue. Nah, dia bilang nih, Ahmad Santi, dia bilang sangat kocak dan menghibur. Jadi obat stres obrolan ya mas, gitu ya. Benar. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik dan ditonton dengan dengan fokus ya, kita mencoba untuk membahas istilah-istilah bisnis dengan cara yang santai, biar teman-teman tahu istilah-istilah bisnis itu ada apa aja, biar nanti ketika ngobrol teman-teman sama pebisnis lain itu connect gitu ya, nyambung gitu ya. Oke, udah di ya angka 15 menitan ya. Cukup sampai segini dulu video pembahasan baca-baca komennya ya. Buat teman-teman yang mau komen di YouTube Bubun Desain, silahkan. Mau nanya tentang bisnis, mau konsul sesuai dengan video, misalnya video tentang istilah bisnis, komen lagi boleh. Mau misalkan video tentang daftar merah, komen tentang daftar merahnya silahkan. Ataupun di luar topik dari videonya, misalkan videonya tentang kemasan tapi nanyainnya tentang trik marketing boleh. Nanti ya kalau kita bisa jawab bakal dijawab gitu. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.